Aku balik ke film juga nggak segampang itu. Aku datang ke produser-produser untuk kayak, oke, gue udah pulang nih, udah selesai kuliah. Gimana kita mau bikin film apa ya? Aku bersedia di casting bla bla bla. Oke. Ya, padahal itu aku udah punya nama kan. Seneng banget yang menemani hari saya hari ini. Jauh-jauh datang dari Sydney, Australia, Acha Septriasa. Halo Miss Mary dan juga semuanya. Thanks for having me. Happy to be here. Sama-sama. Welcome back to Jakarta. Terima kasih. Ya, senang sekali berada di Jakarta. Selalu produktif. Selalu produktif. Dan disempatkan untuk hadir di sini. Iya, karena memang 2 minggu yang lalu tim Mary Riana nggak tahu dari mana, mungkin ada laporan-laporan dari Intel. Iya, ini Intel yang tahu bahwa aku akan promo film dan juga datang ke Jakarta, makanya mereka approach, terus aku langsung mengiyakan karena ya aku suka ya ngomongin tentang kehidupan, terus aku juga nonton juga channelnya Mary Riana Group, jadi ya it's good to be here. Thank you so much. Aku yang seneng karena film pertama yang aku tonton, film kamu yang pertama itu My Heart ya. Iya. Dan lagunya pun juga itu benar-benar catchy, terngiang-ngiang sampai hari ini. Aku tapi lupa liriknya. Cuma ingat nadanya kan. Na 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 gitu. Liriknya gimana? Waktu itu kita juga promo di Singapura loh. Jadi waktu itu nggak tahu ya, mungkin masih di Singapura juga tahun 2006. Kita datang ke Singapura buat promo film itu dan lumayan besar, sempat kayak APM juga, Anugerah Planet Musik. Dan kita juga karena duet kan, Acha Irwansyah, terus ada Melly Guslau dan juga Anto Hood, ya kita dapat piala itu APM juga di Singapura. Nice. Karena lagunya sederhana tapi nyantol, catchy dan inline banget sama filmnya. Nggak tahu sih, mungkin itu membekas aja sih. Jadi memang kayak banyak banget anak-anak yang sekarang umurnya 20-an, mungkin milenial. Aku sekarang juga masih milenial sih, harusnya Gen Z gitu. Sekarang udah banyak juga sih yang nggak terlalu kenal aku. Cuma mereka ternyata menonton filmnya pada saat ada Netflix dan lain-lain, akhirnya mengenal juga lagu itu gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu aku belum kenal dan belum pernah ketemu. Tapi sebenarnya pertama kali ketemu kamu di real life, itu aku udah pernah ketemu sama sebelumnya. Tapi kamu belum kenal aku. Masa sih? Tapi masa kamu udah yang kayak bikin film dong ketemu aku? Enggak ya? Waktu itu lagi dalam proses mau bikin film. Nah, tapi karena kebetulan salah satu sahabat waktu itu kamu menyamperankan 99 Cahaya. Gitu. Jadi waktu itu pas lagi premiernya kan aku datang ke sana diundang, aku nonton. 2013 berarti udah tayang dong? Belum, tayangnya 2015 ya? Akhir 2014 menuju 2015. Oh iya, gitu. box office kan. Puji Tuhan. Iya, jadi kalau berbicara tentang dunia acting, film-film yang kamu perankan itu luar biasa, dalam arti perannya berbeda, tapi ya you are very versatile gitu, bisa memerankan banyak sebutannya apa? Banyak peran berarti banyak karakter. Dan apalagi sekarang filmnya menarik nih. Hari ini ada 3 film yang akan siap tayang di Indo. Ada 3 film, tapi kita fokuskan kepada satu film. Oke. Karena aku pengen satu-satu supaya semua pendengar di sini ada film Acha nih yang baru di bioskop tanggal segini. Jadi duluan nonton itu dulu, baru yang lain kita simpan. Oke. Film apa nih? Yang sekarang ini film lebih komedi sih sebenarnya. Komedi yang menceritakan tentang fiction gitu. Jadi tentang seorang kakak keluarga yang dia itu menggantikan figur orang tuanya dan dia mengurus UMKM sendiri di rumahnya. Terus dia ada 3 adik-beradik dan mereka bikin bisnis UMKM fashion di rumah yang mereka buat garment sendiri, terus printing sendiri dan mereka jual. Terus tapi di satu kesempatan kakaknya itu yang mau menikah tiba-tiba kecelakaan. Gitu, akhirnya kakaknya mendadak menjadi hantu baru. Planting ceritanya ternyata hantu baru. Judul filmnya hantu baru. Jadi itu film ini adalah horror komedi di mana kayak film keluarga, tapi film yang
perbedaan dua dunia gitu. Jadi gimana kakaknya itu karena kecelakaan meninggal mendadak ini, kakaknya sampai nggak tahu kalau dia sudah nggak ada. Jadi dia tetap pulang ke rumah dan dengan badannya dia gitu. Dia tetap pulang ke rumah, terus orang-orang nggak ada yang tahu kalau dia itu sebenarnya udah bukan wujud manusia lagi, tapi yang notice kalau misalnya dia itu udah berubah, wujudnya adalah asisten rumah tangganya gitu, yang literally selalu berdialog dengan hantu-hantu di rumahnya itu. Jadi sebenarnya comedy and fiction. That's interesting. Jadi dia merasa bahwa dia masih hidup berada di tempat itu, cuma ya orang-orang nggak bisa ngeliat dia kecuali si asisten pembantu rumah tangga. Ya memang biasa ngomong sama hantu-hantu lainnya. Jadi dia berusaha berkomunikasi sama semua keluarganya gitu. Berarti kamu di situ berperan sebagai hantunya. Masa? Ya, aku berperan sebagai kakaknya yang meninggal itu. Gitu. Dan ini film diproduksi sama teman kami. Jadi mungkin juga Miss Mary kenal Reski Aditya dan juga Citra Kirana. Mereka berdua menjadi salah satu new producers di film. Jadi ya mereka ngajakin aku di project ini. So I'm very grateful. Ditunggu. Kapan tayangnya berarti? Tanggalnya 23 Maret. 23 Maret. Nonton ya. Iya, Aca jadi hantu kayak gimana ya? Make upin sampai dempul deh pokoknya, make upin putih banget. Tetap harus ada untuk membedakan sama yang manusia biasanya gitu. Jadi harus datang 2 jam lebih awal dibanding waktu make up yang lain gitu. Nggak sabar pengen nonton. Berarti 23 Maret, makanya mulai sekarang nih udah mulai aktif keliling-keliling juga. Iya gitu. Terus tanggal 16 Maret kita juga ada premiernya gitu. Jadi ya nanti tungguin aja ya, langsung nonton di bioskop. Ditunggu langsung nonton di bioskop. Berarti ini udah film keberapa nih? Tak terhitung jumlahnya. Gak juga sih ya. Dibanding mungkin teman-teman film yang ada di Jakarta yang lagi produktifnya mungkin ya ini aku banyak jumlahnya angka filmnya karena udah berkarir lebih dulu sih. Memang dulu itu aku memulai karir umur 15 tahun. Jadi tahun 2004 mulai berkarir, tapi main filmnya tuh tahun 2005 gitu. 2005 itu film pertama. Dan akhirnya baru main film sampai sekarang, hitungannya mungkin udah 43 film ya. Wow, 43 film, itu yang layar lebar. Selain itu kan juga masih banyak lagi. Ada yang layar TV, ada yang FTV, ada yang serial, ya masih banyak lagi. Udah gitu ditambah nyanyi juga. Iya, can you imagine? Ditambah half of my life on set, on film set. Ditambah ibu dari seorang gadis ya. Umur berapa sekarang? Masih 5,5 seorang anak yang luar biasa. Dari begitu banyak pencapaian, apa nih sebenarnya yang paling kamu syukuri dan banggakan? Banyak banget ya. Kayaknya tuh kalau count the blessings tuh kayaknya nggak cukup deh tangan kita gitu. Cuma yang mungkin yang pengen aku underline tuh kemampuan buat selalu menyadari akan pentingnya rasa syukur ya, rasa cukup gitu. Pentingnya rasa untuk kita menghargai bahwa pencapaian kita itu tidak bergantung kita sendiri aja, tapi dari support orang-orang di sekitar kita juga. Kayak misalnya keluarga, dalam hal ini ada suami, juga ada anak, atau bahkan ketika aku belum punya pernikahan, belum menikah, aku ada mama sebagai manajer aku, jadi dia manager ya, mama manajer. Terus ada papaku juga yang dulu mungkin awal-awal selalu menginginkan aku untuk bekerja di kantor gitu ya kan, kayak kita abis kuliah ya kalau bisa digunakan gitu kan ijazahnya. Tapi akhirnya di tahun 2012 pada saat aku selesai kuliah itu, aku memutuskan untuk ya udah balik lagi aja ke film gitu kan. Padahal sudah dicarikan pekerjaan dulu di perusahaan minyak gitu. Dulu kuliah di Malaysia ya? Iya, dulu kuliah di Malaysia. Terus papa juga meneruskan tinggal di Malaysianya selama 8 tahun karena memang masih bekerja kan di sana. Jadi ya dulu itu
sampai yang papa cariin link supaya aku bisa masuk menjadi external PR gitu. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya, cariin link soalnya. Tapi ternyata emang kayak gitu ya. Akhirnya aku tes dan masuk gitu kan. Terus pada saat aku kayak probation kayak 3 bulan gitu, ternyata aku lebih memilih menjadi pemain film gitu. Itu tidak bertahan. Kayak ada rasa kayak kehilangan gitu ya. Maksudnya udah nih kayaknya gue inilah the real life gitu ya, kayak harus bekerja di kantor gitu ya. Cuma aku pikir kayak ada satu hal yang sebenarnya aku belum selesai nih di film, belum ada penghargaan apa-apa, belum bisa menghadirkan apa ya, film yang mungkin bisa ya memuaskan hati aku lah, belum selesai gitu kayaknya. Akhirnya aku bilang sama papaku, ya udah kan pokoknya Acha udah menunaikan ini nih, janji Acha harus selesai kuliah. Karena dulu kuliah 3,5 tahun, 6 bulannya itu aku sempat cuti kuliah untuk kayak mau pulang bikin film pokoknya gitu. Terus kayak nyelesain bikin album dan lain-lain karena waktu itu masih nyanyi. Nah di tahun 2011 aku memutuskan untuk aku gak mau nyanyi lagi, aku mau fokus aja di karir acting. Terus akhirnya aku keluar dari Malaysia itu setelah lulus. Aku balik ke film juga gak segampang itu gitu. Kayak orang-orang kan selalu nyadarnya kayak sekarang aja aku tinggal di Australia gitu, gak ada yang memanggil juga sebenarnya, kecuali aku memang punya link yang aku sama manajer aku. Karena mereka gak tahu kamu available atau enggak kan. Gak tahu gitu. Jadi memang hal itu tuh harus kita, kalau misalnya kita mau bertahan, kita mau tetap bekerja, kita mau tetap eksis gitu, itu harus kita punya networking yang baik, kita harus bisa menjaga semua itu, dan harus ada communication yang baik antara kalau kita mau mencari opportunity gitu ya. Jadi yaudah, we always look for the opportunities gitu. Terus pada saat aku di Malaysia itu, aku mencari pekerjaan sendiri. Jadi aku mencari pekerjaan film untuk menggantikan pekerjaan aku di kantor itu. Jadi aku datang ke produser-produser untuk kayak, oke, gue udah pulang nih, udah selesai kuliah. Gimana kita mau bikin film apa ya? Aku bersedia di casting bla bla bla. Ya, padahal itu aku udah punya nama kan pada saat itu. Cuma ya that's the way I work gitu. Aku emang orangnya ya harus berani untuk kayak bisa ya evolve di dalam diri aku, mengembangkan bakat yang aku punya juga, terus explore, tapi di satu sisi juga mencari pintu-pintu yang belum terbuka gitu. Ya udah akhirnya ada satu film, Marcella Zalianty bikin film Recto Verso yang syutingnya cuma 3 hari. So aku pikir cepet juga ya syuting 3 hari, dapat berapa nih gitu. Ya udah baru mau gantiin gaji oil company nih, ganti nggak nyampe lagi. Terus kayak ya udah akhirnya aku main di film itu. Terus habis itu next aku dikasih tawaran lagi yang terbaru dengan director film Monty Tiwa. Dan kita akhirnya mulai dari film Tespek itu kita jadi deket banget. Dan pada saat itu gak nyangka ternyata seorang Monty Tiwa dia berani memberikan aku film berjudul Tespek yang waktu itu aku masih baru lulus kuliah, berarti kan aku umur 18 tahun. Aku disuruh memerankan karakter seorang istri yang gagal dan atau belum mempunyai anak gitu, belum mempunyai keturunan gitu ya selama 7 tahun gitu. Jadi dia seperti umur 27, 28 tahun, yang pasti lebih tua 10 tahun dari aku gitu. Terus dia juga lagi berusaha memiliki anak, dia mengikuti IVF dan lain-lain. Dan proses pengenalan karakter itu kan pasti butuh waktu dan butuh pengalaman yang banyak gitu. Tapi di saat itu aku ya dikasih challenge seperti itu, dan Monty cuman bilang, kalau kamu gak bisa gak apa-apa loh Ca, soalnya ini karakter susah, jadi kalau gak bisa meranin gak apa-apa. Aku yang kayak, hah? Gak enak banget ya digituin ya gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku berusaha membuktikan. Padahal waktu itu reading kita minim banget, kayak mungkin cuma 3 hari gitu. Reza Rahadian waktu itu yang jadi partner aku juga masih umroh ke ke Mekah gitu. Terus dia pas lagi baru pulang, dia juga baru oke, deal, cocok kontraknya, oke, deal, aku juga cocok kontraknya. Terus kita cuma reading 3 hari, 2 hari ketemu, 1 hari fitting baju. Kita syuting film Tespek itu, dan akhirnya film itulah yang ternyata menjadi bukti ke papaku bahwa ini loh karir yang aku mau. Dan disitulah aku mendapatkan Best Actress untuk film Tespek di tahun 2012. Makanya jadi kayak
Ya itulah, jadi kayak ada ceritanya gitu, maksudnya perjuangan ini tuh harus bener-bener dibuktikan gitu. Dan itu termasuk sama orang tua aku sendiri loh, ternyata gitu. Gak ada yang nyangka, pasti pendengar semuanya mikir mungkin orang tuanya ya pasti support aja. Ternyata ya semuanya itu memang harus dibuktikan kalau dalam kehidupan aku pribadi gitu. Betul, thank you so much for sharing your story. Karena mungkin banyak orang gak akan pernah mengira bahwa kamu pun juga masih harus melalui journey seperti itu. Karena kan kalau misalnya tadi di usia 15 tahun udah main film, udah gitu tahun 2006 pun juga film My Heart-nya pun juga booming di mana-mana gitu kan. Mungkin banyak orang berpikir udah punya nama, udah punya nama, sudah jadi public figure, sudah jadi artis Indonesia pada saat itu kan. Tapi bukan tanpa usaha, kita tuh mempertahankan semua ini. Betul. Gitu. Tapi saat beberapa hal yang saya salut dari cerita kamu, pertama kamu punya kerendahan hati untuk bahkan ngetok pintu, even though you already have a name. Tapi itu penting banget sih, karena saya selalu percaya bahwa in life 80% of success is about showing up. Kalau kita aja nggak muncul, kita aja nggak show up, people will not know, orang nggak akan tahu kehadiran kita, orang nggak akan tahu availability-nya kita. Dan kadang ego itulah yang yang menutup pintu rezeki, karena ego itulah yang membuat mereka nggak mau maju ke depan karena berpikir orang udah kenal, harusnya orang yang cari dong, gengsi. Pokoknya sebagian besar orang yang sukses itu yang aku dengar success story-nya pasti mereka take action. They not just kayak berjanji ke dalam dirinya sendiri, tapi they execute the plan actually gitu. Betul. And then your commitment itu excellent, karena ketika mendapatkan peran walaupun despite situationsnya itu nggak kondusif ya, dalam arti kan lawan mainnya juga baru readingnya juga pasti kan untuk pendalaman seperti itu butuh waktu ya kan. Udah gitu juga ya banyak hal lah yang pastinya kalau itu mau dijadikan alasan untuk kamu tidak melakukan, that's a very good reason kan. Tapi kan kamu memilih untuk nggak terlena dengan alasan, tapi ya komitmen selesaikan sampai tuntas. Iya, benar banget. Memang cita-cita kamu apa sih dari kecil? Iya, itu it's a good question. Sebenarnya aku juga lagi masih figure out sebenarnya aku sudah mencapai cita-citaku atau belum ya. Aduh, ternyata belum, jangan-jangan. Jadi sebenarnya cita-cita aku itu dulu pengennya sih jadi seorang guru gitu ya. Oh gitu. Pengennya gitu. Cuma ternyata aku lebih suka dunia art dari kecil tuh, dari umur 11 tahun suka nyanyi. Dari umur 7 tahun aku suka literature, suka baca puisi. Jadi ya aku lebih banyak membaca cerpen, puisi, prosa, menulis. Jadi itu yang dunia acting itu kan banyak kaitannya sama screenwriting ya, banyak kaitannya sama penulisan gitu ya. Jadi ya aku belajar dari situ gitu. Awalnya pun aku belajar voice recording itu juga dari mengisi narasi di Global TV gitu. Jadi aku dulu sempat lulus dari Gadis Sampul, dimintain karena suara aku katanya bagus buat dibikinin jadi narasi orang yang di belakang nyeritain apa gitu. Kalau ada di berita kan ada video, terus kita ada masuk VO gitu ya. Ya jadi mereka minta aku, sebelum aku jadi pemain film, mereka minta aku untuk datang ke studio Global TV waktu itu untuk recording jadi narator acara Girl Things. Itu aku umur 14 tahun Jadi umur 14 tahun aku naik busway dari sekolah aku di 82 di Senayan. Terus aku naik busway turun di Setiabudi, aku turun jalan kaki ke kantor Femina, di sebelahnya kantor Global TV. Di situ aku jadi voice recorder gitu. Tapi akhirnya pengalaman itu ngebuat aku, pas aku masuk ke dunia film, I'm the fastest actor that can do all of the voice recording, sound mixing for my films. Kayak mereka tuh selalu bilang kalau recording sama kamu yang harusnya jatahnya 3 jam pasti selesai dalam waktu 1 jam. Karena kayak mimic tuh dengan synchronization my lips sama dialognya dan sama adegan itu kayak cepet banget katanya gitu ya. Aku pikir jadi sebenarnya selama ini yang aku lakukan sudah berkaitan sama apa yang karir path aku gitu. Betul. Loh. Yang aku tuh juga nggak tahu kenapa aku ngambil itu dulu. Mana ada yang tahu kita invest di situ gitu kan. Tapi ternyata itu berguna ya. Jadi makanya jangan pernah sesali, jangan pernah menganggap sepele apa yang dipertemukan dalam hidup kamu sih gitu. Karena apapun
phase of your life yang kamu sedang laluin sekarang pasti nantinya akan link into something yang kamu nggak akan sangka-sangka. Untuk kesempatan yang lain kamu bisa perform dengan lebih baik lagi gitu. Betul. Dan kita hanya bisa menyadari ketika kita connect the dot kan. Iya, baru bener. tahu kan bahwa oh iya ternyata saya harus melewati itu karena saya sedang disiapkan untuk yang berikutnya. Bener banget.